Saya Dr. Bobby Taramas di Hidup Sehat. Kalau tadi Intan sudah nemenin Dr. Rizal, sekarang saya nemenin Intan. Kejauhan. Karena tadi udah ada Dr. Rizal, sekarang sama Dr. Bobby nih. Dr. Bobby, ini kan banyak banget ya dok. Tadi kita lihat di tayangan tadi ada orang-orang yang memang harus dirumahkan. Terus karena itu kan jadi stres ya dok ya, nggak menentu ini sampai kapan dan pemasukan pun nggak ada. Sedangkan pengeluaran kadang-kadang nggak berkurang. Ini gimana dok ngatasinnya supaya nggak stres nih di masa pandemi karena harus di PHK? Oke, kalau saran saya, kita panggilkan narasumber yang paling kompeten gimana? Nah, itu dia. Kayaknya kita baiknya langsung tanya nih sama narasumbernya. Sudah ada Dr. Argo, spesialis kedokteran jiwa, betul dok? Selamat siang, selamat siang dokter. Dokter, aku mau nanya nih dok. Nah ini bener-bener emang nyita perhatian publik dan juga aku nih, terutama juga ya. Nah ini kan katanya dok ya, stres itu karena PHK bisa menurunkan imunitas tubuh. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta? Yes. Fakta Dr. Bobby, Fakta. ternyata ya. Kenapa nih dok bisa fakta? Iya, karena kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa juga melakukan suatu survei gitu ya, yang memang melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini memang mengalami stres di tengah pandemi ini. Dan memang pandemi COVID-19 ini merupakan suatu stresor psikososial bagi setiap orang. Dan dampak-dampaknya termasuk di bidang pekerjaan, penurunan penghasilan, pemberhentian dari pekerjaan, itu memberikan suatu dampak kepada masalah psikologis. Dan masalah psikologis ini berhubungan juga dengan masalah fisik. Karena kalau misalnya seseorang itu stres, itu keluar hormon yang namanya kortisol, itu adalah hormon stres. Maka dia akan mempengaruhi berbagai organ tubuh lain. Pada jantung dia akan membuat denyut jantung berdetak lebih kencang, tekanan darah menjadi meningkat. Pada pernafasan juga nafas menjadi lebih berat, pencernaan juga terganggu. Dan ketika fungsi-fungsi tubuh tersebut menjadi terganggu, imunitas menjadi turun. Dan juga ada efek tidak langsung dari stres yang membuat orang malas bergerak, makan menjadi tidak teratur, tidurnya juga terganggu. Nah ini semua bisa menurunkan imunitas tubuh sehingga kesehatan fisiknya juga menjadi terganggu. Oh gitu. Iya, nah, emang biasanya kayak jadi malas makan ya Dr. Bobby. Dr. Bobby kalau lagi stres biasanya gimana? Nah dok, ini fakta atau mitos dok? Kan banyak nih dok di masyarakat kalau udah stres itu jadinya larut sekali dok, kayak apa ya, galau, depresi, kan jadi otak tidak sehat dok. Sekarang fakta atau mitos, hanyut tenggelam dalam duka bisa menyebabkan stres berkelanjutan dok? Ya, itu fakta juga Dr. Bobby. Oh, ini fakta. Jadi sebaiknya jangan terlalu berlama-lama ya dok ya? Ya, sebenarnya yang namanya stres itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah respon dari setiap orang ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Ada stres yang sifatnya positif, kita sebutnya eustress. Itu akan memicu kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi, dan bisa mengeluarkan potensi kita. Tetapi harus diwaspadai juga ada yang namanya stres yang negatif, kita sebutnya eustress. Nah, kalau misalnya terjadi stres yang berkepanjangan dan terlalu berlebihan, dia kemudian bisa berujung kepada masalah atau gangguan jiwa yang tadi Dr. Bobby sampaikan. Ada gangguan cemas atau ansietas, bisa juga gangguan depresi, atau bahkan gangguan jiwa berat lainnya seperti gangguan psikotik atau skizofrenia, bipolar. Hal-hal itu memungkinkan bisa terjadi apabila kita tidak mengatasi stres dengan baik. Dok, saya mau tanya nih dok. Jadi apa yang harus dilakukan sama pemirsa atau misalnya masyarakat yang udah, mohon maaf sekali, yang sudah kena PHK gara-gara pandemi ini, yang bisa dilakukan dok? Jadi tips and triknya gitu ya? Gitu. Jadi menghadapi PHK tentunya bukanlah sesuatu hal yang kita inginkan gitu ya. Dan langkah-langkah untuk mengatasinya, yang pertama jaga kesejahteraan kita. Nah, kesejahteraan kita itu artinya kita benar-benar harus mengatur juga pola hidup sehat kita. Atur pola makan yang bernutrisi, tidur yang cukup, kemudian juga berolahraga tetap harus teratur, dan perbaiki mindset kita, cara kita berpikir. Nah, kemudian setelah itu, apabila kita mengalami suatu stres yang cukup berat atau berkepanjangan, kita bisa lakukan berbagai teknik manajemen stres. Contohnya melakukan relaksasi, tarik nafas dalam, buang perlahan-lahan, atau kita sebut juga ada progressive muscle relaxation. Itu mengencangkan otot dan mengendurkannya,
Nah, ini akan membuat stres kita itu menjadi lebih berkurang. Dan ada teknik-teknik yang lain seperti mindfulness teknik atau teknik grounding. Nah, hal-hal itu apa, Dok? Itu apa tuh, Dok? Ya, jadi teknik-teknik itu adalah teknik Aku menarik sebenarnya, Dok, tapi aku nggak ngerti. Jadi tolong ya, Dok, mohon maaf. Siap, ya. Jadi memang penting sekali kita memahami berbagai keterampilan dalam manajemen stres di tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Karena kita kan nggak tahu kapan kita bisa mendapatkannya. Contohnya kalau yang kita sebut teknik grounding atau grounding teknik itu, misalnya kita sedang naik ke atas pohon dan di atas pohon itu terjadi suatu badai, hujan, petir, angin gitu ya. Kalau kita tetap berada di atas pohon, kita dalam bahaya, bisa cedera, bisa jatuh. Maka yang harus kita lakukan adalah turun ke bawah ke tanah. Itu namanya grounding. Nah, dalam hidup kita juga sering terjadi badai emosi. Kita seringkali merasa cemas, khawatir tentang masa depan, ada kenangan pahit di masa lalu, atau masa kini yang tidak nyaman seperti tidak ada harapan. Nah, lakukan juga yang namanya grounding teknik. Nah, grounding teknik itu pertama, kita namai dulu apa yang kita rasakan. Oh, saya sedang merasa cemas, saya sedang khawatir, saya sedang takut. Nah, setelah itu, kita coba stimulasi 5 panca indera kita. Misalnya panca indera penglihatan. Coba lihat 5 benda yang ada di sekitar kita dan beri nama benda-benda tersebut. Misalnya ada meja, ada kursi, ada TV, pulpen, dan yang lainnya. Itu akan membawa kita pada present moment, here and now. Sehingga kita mulai fokus lagi pada kehidupan kita sekarang. Bukan pada pikiran kita di masa lalu atau kekhawatiran di masa depan. Panca indera yang lain kita stimulasi juga, auditori kita, pendengaran kita, coba kita dengar suara yang ada di sekitar kita dan kita beri nama. Penghidup kita hirup udara, aroma yang ada di sekitar kita dan kita fokus kepada udara tersebut. Ataupun kita bisa pengecapan kita juga kita stimulasi, makan permen, minum teh manis dan merasakan apa yang dirasakan di bibir dan lidah kita. Dan perabaan, coba ambil benda yang ada di depan kita, coba lihat seperti apa bentuknya. Setelah melakukan grounding teknik itu, barulah kita kemudian melakukan kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat itu. Nah, itu akan membuat kita lebih safe, lebih aman secara emosional. Nah, jadi itu membantu kita kembali lagi fokus healing, ya. Jadi healing gitu. Iya, nah dokter, ini penting nggak sih, Dok, kalau misalnya tadi kan dokter sempat bilang ya kalau kita harus menggali potensi. Ini kan kadang-kadang kalau udah PHK, aduh udah murung aja, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya tuh kayak kita tuh kayak nggak bisa menghasilkan sesuatu gitu, Dok. Nah, ini penting nggak sih, Dok, kalau kita harus menggali potensi diri. Mungkin kan ada hal-hal yang tadinya kita nggak tahu nih, kita tahu ini punya potensi di dalam diri kita, tapi itu kita gali, nah siapa tahu ini menjadikan suatu penghasilan tambahan. Ini perlu, Dok, ya, berarti penting. Ya, penting banget itu ya. Itu memang perlu untuk dilakukan. Karena ketika kita di PHK, maka kita mengalami stres, terjadi emosi yang berlebihan, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah berhenti sejenak. Seketika kita berhenti, artinya kita mulai memikirkan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi langkah kedua setelah berhenti adalah pikirkan. Pikirkan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kita mau mencari nafkah, kita mau menghidupi keluarga, kita mau kemudian melakukan hal-hal yang positif. Nah, setelah kita memikirkan, baru kemudian lakukan. Jadi berhenti, pikirkan, dan lakukan. Itu akan membuat kita bisa menemukan apa yang menjadi potensi kita. Mungkin ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi karena kita berpikir yang terlalu berlebihan, kita nggak bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Iya, makasih. Ya. Terima kasih Dokter Argo atas tips and triknya dan juga fakta dan mitosnya, Intan, ya. Iya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi panduan juga ya buat pemirsa di rumah. Betul, bahwa PHK ini bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Siapa tahu ini bisa membangun sesuatu, jadi bos kan nantinya. Nah, siapa tahu jadi apa namanya, jadi penghasilan tambahan. Iya. Vlogger gitu kan, atau misalnya YouTuber kan yang suka jadi vlogger, pasang bener kamera. Banget. Nah, sekarang aku juga ngevlog loh, nanti ngevlog sama aku ya, Dok. Sip. Pasti ya, oke deh. Makasih Dokter Argo. Makasih Dokter Argo. Makasih banget informasinya, ini membantu banget ya. Betul buat banget kita. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ketemu sama dokter yang ganteng satu lagi dan pastinya dengan informasi lainnya. Tetap di Hidup Sehat. Sangat
berasa ya, 60 menit udah kita menemani Anda semuanya di rumah. Emang nggak berasa ya kalau ditemenin sama 2 dokter ganteng nih. Ya, jangan lupa saksikan terus acara Hidup Sehat dari Senin sampai Jumat pukul 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan bagi kalian yang belum sempat nonton atau ketinggalan, bisa langsung chat di website kita lamanviva.co.id. Ya, kami pamit undur diri. Saya Dr. Rizal. Saya Dr. Bobby. Dan saya Dokter Intan. Maksudnya Intan sama Dina ya, bukan dokter ya. Indonesia, hidup Hidup sehat. sehat.